Sebetulnya dalam banyak hal-hal yang keseharian itu lebih prinsip ketimbang ide kita tentang hal-hal besar. Saya beri contoh, Allah itu Tuhan yang maha kuasa, yang menguasai alam raya ini. Kadang-kadang menjelaskan dirinya itu hanya alladzi at'amahum min ju'. Saya ini Tuhan yang memberi makan kamu saat Anda lapar, saat kalian lapar. Jadi untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, kamu yakin yang memberi makan kamu itu Tuhan. Apapun kecewanya Anda terhadap tetangga, terhadap negara, terhadap mertua, terhadap istri, itu kecewa Anda tidak akan mati. Tapi kalau tidak makan itu mati. Sehingga Allah mensifati dirinya kadang pakai keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Tuhan itu siapa? Yang memberi makan kamu ketika lapar. Tapi kamu untuk syukur itu nunggu punya istri cantik, neriman, gampang diatur, membolehkan poligami. Terus 4 istri itu neriman semua, loyal semua. Itu sombong betul. Mau syukur saja kok repotnya seperti itu. Jadi mau syukur ya ada makanan dimakan. Itu. Kalau ngantuk ya tidur. Ayatnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Maksud ayat Allah itu tidur. Nah keangkuhan-keangkuhan ini yang menjadikan kita itu jadi repot hidup. Wong untuk syukur kok nunggu tadi. Mertua baik, tetangga baik, istri baik. Apa saja di sekelilingnya harus baik. Nah keinginan berlebihan ini menjadikan kita lupa ada hal-hal yang paling kita butuhkan. Yaitu oksigen. Kita boleh nempat di buminya Allah. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasya. Bumi kamu tempati enak. Coba kalau gempa. Apa artinya istri 4 cantik semua kalau pas digoyang apa? Gempa. Apa artinya kamu jabat? Entah apa saja jabatannya. Kalau bumi likuifaksi, habis kamu. Kiai meskipun dai kondang umatnya jutaan, kalau likuifaksi di panggung hancur. Tapi nikmat-nikmat yang disebut Allah seperti kita kaji keseharian. Alladzi ja'ala lakumul ardo mahda. Allah itu yang menjadikan bumi dalulan, yang mudah diinjak. Famshu fi mana biya, silahkan pakai jalan-jalan. Jadi saya termasuk benar-benar kiai Jawa. Kalau kerennya Kiai Nusantara atau Kiai Indonesia lah. Diajari bapak saya Kiai Haji Nur Salim, diajari Mbah Maimun. Itu Islam itu keseharian. Karena ketika Anda memilih hal-hal yang serius, itu tujuan utamanya nyari ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah bisa kamu dapatkan sesuatu yang pasti benar. Misalnya dalam sebuah hadis Sahih Muslim disebutkan, Inna Allaha la yardo anil abdi idza akalal akla fayahmadahu alaiha. Aw yashroba syarba fayahmadahu alaiha. Itu redaksinya inna itu sesungguhnya. Layardo juga pakai lam taukid, juga maknanya sesungguhnya. Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang, kamu makan ridho. Kamu nginjak buminya Allah ridho seneng. Kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta ma tas'alu fi fimra'atika. Kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat. Yaitu wa fi buti ahadikum sedekah. Kamu menggauli istri kamu itu ya sedekah. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alai salawadu'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah, semua. Saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok pesanan kelompok tertentu itu enggak boleh. Islam itu untuk semua. Jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih. Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi ya bilang, ya Abu Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini uhibbuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibbuka misalnya.
Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzarrin, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut fala tada'anna dubura kulli sholatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja, Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa siapa. Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan ya. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu, kalau dalam kaidah fikih disebut al-yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%. Tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Itu tadi misalnya Anda makan, dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring. Setiap punyaan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut, Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan, kemudian dia memuji Allah. Atau minum, kemudian dia memuji Allah. Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga. Itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati. Butuh minum, kalau tidak mati. Butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan. Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, ayul islami khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawaban Nabi itu unik. It'amu to'am. Islam terbaik itu ya makan-makan, santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak tahamal aqobah, wa ma adrokan apa? Mal aqobah. Terusannya apa? Fakku rokobah. Terusannya apa? Au it'amun fiyaumin di masubaya. Atau acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan, kita mati kan? Kondisi sosial tidak ideal itu Anda masih gak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar, nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh. Itu kalau dibahasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri. Nggak ada nasi mati, nggak ada istri belum mati. Penting mana? Gak berani jawab kan? Nah, ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantulah. Teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja. Karena kita nyari ridha Allah itu berdasar firman Allah. Dan firman Allah itu menyebut keseharian tuh riang, gampang. Itu tadi misalnya, wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah. Kelompok dalam Islam yang berpikir, manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini enggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab, ya ada sanksi. Lucunya itu, dia akhirnya, ini cerita ya, mencintai seorang perempuan, cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri itu hubungan intim. Terus ditanya, Mas, masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu. Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufyan Ats-Tsauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu. Makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut
Al-akil mayakul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil mayakul madza af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir, besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan sesuatu mau plesir ternyata gempa. Mau wisata ke Rusia ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tapi Anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, sana takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno piye? Kok ape dadi pangeran? Kamu kok mau jadi Tuhan? Itu kadang ya kiai. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan loh kamu kata saya itu. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya. Ketika Anda mensifati Allah, dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan, sehingga ketika kita mati, santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak ngandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua. Gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, 4 neriman semua, kona'ah semua. Nyatanya enggak kan? Ada 1 jelek, cerewet. Oh itu kan. Nyatanya enggak bisa apa-apa Anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Itu kan. Istri Anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang neriman, yang enggak poligami. Ya enggak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah. Madza yaf'alu wa hubi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Lalu sama-sama orang itu. Ngelihat orang yang serius. Itu kata Anda itu pemikir berat, serius. Senang punya tokoh yang merengut karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang anggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita enggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngrumat fakir miskin. Ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan apa artinya masjid mewah kalau enggak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut qulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah Islami. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik, karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga enggak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan, orang nganggur di rumahnya ya enggak bunuh orang, enggak maling, enggak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur enggak menghasilkan uang gitu. Tapi juga enggak menghasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam itu makanya kalau sampean ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam itu kiai kok ndak tahajud, kiai kok ndak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu tidak kelayaban itu sudah luar biasa.
Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gojlok-gojlokan ngenang zaman miskin, zaman kuliah nggak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan tarkut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalnya ini talkul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali ditanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat? Melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan menganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang enggak bisa Jumatan, enggak bisa ibadah, tapi dia juga enggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu tidak bisa tahajud, tidak bisa witir. Tapi saat itu ada zina, ada maling, tidak gosipkan orang, tidak bully orang, tidak menanamkan kebencian, tidak hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala, wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wanahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga. Supaya kita semua baca ayat itu fasih. Fasih itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna sababnal ma'a sabba tsumma syaqqaqnal ardha wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba. Kamu tahu saya ini siapa kata Allah? Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak. Habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba, ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahkum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu enggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz sama itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat apa yang kamu makan itu. Dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda. Ibadah itu harus hal yang mulu-mulu. Kesehariannya Anda alami. Loh ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan. Fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Anna sobabnal ma'a sobba. Thumma syaqqaqnal ardo syaqqa. Fa'ambasna fiha habba wa inabau wa qadba. Wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba. Terusannya apa? Mata'al lakum, silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan. Habis makan ya minum. Habis itu ngantuk ya tidur. Ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam. Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah SAW. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh. Beda. Dulu kita dijajah Belanda ya perang. Dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah musta'man, mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, berdampingan dengan kemajmukan ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian. Wa in janahu nawa lisalmi ya fajnah lah. Kalau ingin damai ya kita harus damai. Jadi andai kan dulu Belanda datang ke Indonesia kok minta besanan gitu. Ya mungkin kita juga senang karena memperbaiki hidung kan kalau kita besanan gitu. Nah tapi wong jajah dulu itu kan masalah kan? Apa? Masalah kan? Jadi saya mohon ya, jadi
Makanya saya tadi minta sama Bapak Kadensus kemarin juga pernah main ke saya. Jangan sering ketemu saya ini sudah uzlah, saya ini sudah mau daftar jadi resi. Saya itu kemarin di Muktamar juga agak datang, acara di Jogja juga sudah. Karena memang keluarga saya dulu itu bahasa ya, bapaknya bapak saya itu enggak keluar rumah itu puluhan tahun. Memang punya adat uzlah. Ya makanya ngaji aja yang gampang-gampang aja, yang enggak orderan, enggak pesenan ngaji aja dulu yang gampang. Saya ikhlas, yakin betul saya ikhlas. Ikhlas itu menurut saya itu roh. Orang enggak ikhlas menurut saya itu orang aneh. Ikhlas itu gampang, sudah saya bilang. Kalau kamu yakin ilmu itu milik Allah, ngasihkan juga ikhlas itu milik Allah. Apa sih yang kamu punyai sehingga kamu udah ikhlas? Uang milik Allah, energi kita milik Allah, bumi milik Allah. Kemudian kamu merasa memiliki. Merasa memiliki itu kalau dalam ilmu tasawuf sudah kesalahan kan. Bagaimana Anda punya? Coba tahu-tahu tanah itu kok milik Anda. Karena saya beli, saya beli dari orang, dari Zaid. Padahal yang asli punya itu Allah. Apa benar kamu pernah beli sama Allah? Zaid ini pemilik nisbi, pemilik yang enggak sebenarnya kan. Ya enggak? Yang benar-benar pemilik itu Allah. Kok kamu ngerasa itu bumi kamu itu atas nama apa? Coba. Milik kan harus beli atau dikasih. Tidak semua kan? Nah, makanya itu famshu fi manakibiha dan Allah menyebutnya, sudah saya ini yang menciptakan bumi. Waladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Dan Allah menyebutnya sederhana, famshu fi manakibiha, silakan jalan-jalan. Terusannya apa? Wa kulu mirizki, silakan makan-makan. Jadi Islam itu ya makanya kiai-kiai itu ada acara makan. Sampai ada guyonan, fikuli makanin, makan. Di setiap tempat ya, makan. Nggih ngoten nggih, pokoknya sing gampang-gampang mawon nggih. Jadi gini nggih. Terus bon rasa disemak wae di rumah mawon. Jadi di antara tahaddi itu ada maklumat dari seorang nabi untuk disaingi itu tahaddi. Jadi memang syaratnya Nabi itu harus tahaddi. Tahaddi itu ada mukjizat yang didahului dengan at-tahaddi. Bahwa ini yang mampu hanya seorang apa? Dan itu untuk Hadan Nabil Karim itu hanya fasohat. Kalau nggak tahu apa fasohatul. Dan jadi balaghahnya Quran, mukjizatnya Quran itu di fasohat. Fasohat itu ya di lafadznya benar, kalimatnya benar, muatan maknanya juga apa? Benar. Kadang ada lafadznya itu benar, tapi muatan maknanya tidak mutu. Atau muatannya mutu, tapi lafadznya ada benar. Enggak benar itu bisa horoba, bisa mukhalafatul qiyas, bisa manafur. Nah, Quran itu selamat dari itu semua. Ya, jadi ingat-ingat ya, mungkin nanti yang nggak hafal Quran dicari ya, tanya yang hafal. Jadi di antara mukjizatnya Quran yang langsung harus dirasakan ya itu wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbik alitakuna minal mudhirin terus bilisanin saya beri sekian contoh betapa Quran itu boleh dipahami, boleh mesti boleh itu tidak harus, juga bisa difahami, bisa itu karena memenuhi standar objektif. Ini misalnya begini, Sayyidina Umar itu Islam itu ketika dengar adik iparnya baca Quran. Sayyidina Umar itu masuk Islam ketika dengar adik iparnya itu baca. Kalau Umar itu pasti itu kafir. Ya nggak pernah sekolah setel, nggak pernah belajar balaghah. Dan Islamnya baru itu, sama Islam mulai cilik mau kita percaya Umar Islamnya baru itu, langsung paham Quran. Nah caranya memahami gimana? Ketika lafaz itu diucapkan, itu entah orang paling goblok sekalipun asal ada adzauqus salim itu tetap paham. Orang yang punya bawah ya, punya kebodohan tapi punya adzauqus salim itu paham. Nanti saya beri sekian contoh faktual yang bukan teori. Ada lagi orang namanya Jubair bin Mut'im. Itu pinter-pinternya orang Mekah yang saking pinternya itu jadi delegasi ketika mau membebaskan Asra Badrin. Dia ada tawanan perang Badar. Dia orang Mekah, dia pinter diutus makili orang Mekah membebaskan tawanan apa? Badar. Tentu dengan imbalan. Sama Nabi, delalah pas ke situ mau nginep. Delalah pas maghrib Nabi baca wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu. Itu
Nabi itu baca pas sholat. Maghrib itu tidak konteks debat, juga tidak konteks menjelaskan, juga Nabi tidak memaksakan menerang. Nabi baca datang saja pas sholat. Seorang lagi Nabi baca pas sholat maghrib. Kata Jubair bin Mut'im, habis itu sungkem sama Nabi bilang, kada qalbi ayatiro, hampir hati saya itu terbang. Terus banyaklah cerita-cerita tentang Islam mustohaba yang karena sami'ul Quran, karena mendengar apa? Nanti saya beri maknanya, sekarang tak pakai mukot. Terus kata Imam Tobari, pengarang kitab tafsir Tobari, karena tidak mungkin Allah itu menyalahkan seseorang jika Quran itu tidak bisa dipahami orang kafir. Kata Imam Tobari, andai kan orang kafir itu pasti tidak paham, berarti orang kafir itu gak punya alasan. Ya Allah, bagaimana sama kami kitab suci sementara engkau ngasih kami tidak paham. Berarti Quran harus ada perangkat. Yang orang Islam ya paham, orang kafir ya. Nah, lalu maknanya paham itu apa? Ini yang mulai masalah. Maknanya paham itu apa? Sya'nuhu dalik, itu yang mulai ada perdebatan mantik. Apa sya'nuhu? Ya, bukan faktual. Misalnya begini, dengerin ya. Allah misalnya bilang, hadal ma' rayyan, atau hadal sef kotek. Ini pedang bisa memenggal, ini pedang bisa memutus kayu ini, bisa memenggal, bisa memotong kayu ini. Misalnya ini air menyegarkan. Itu sya'nuhu dzalik. Memang namanya air itu menyegarkan. Lalu yang memanfaatkan itu mau minum ketika haus, berarti dia dapat manfaat dari air. Yang nggak mau minum tidak merubah status air itu menyegarkan. Nah, ketika Quran memaklumatkan diri hudan itu Quran itu hudal linnas, penunjuk bagi segenap manusia. Anda boleh menggugat, tapi nyatanya orang yang dituruni Quran banyak nggak mendapat apa? Hidayah tidak bisa begitu karena sya'nuhu dzalik. Ketika air itu berstatus menyegarkan, yang nggak minum salahnya sendiri, sifatnya air tetap menyegarkan. Jadi sifatnya Ghusofur misalnya mengalimkan, sehingga alim misalnya jadi. Nah, sehingga lalu orang terus memahami Quran, makanya terus sya'nuhu dzalik, kenapa? Sya'nuhu dzalik. Nah, karena Quran itu iktifa dengan sya'nuhu dzalik, itu tidak perlu panjang lebar, makanya sering ijaz, sering pakai majaz, kinayah, sering pakai lafaz-lafaz yang tidak sharih itu tidak masalah, karena orang yang jawabnya salim, orang yang jawabnya apa? Salim, itu pasti memahami. Saya beri contoh paling legenda ya, paling terkenal di dunia balaghah. Dan ini Anda harus merasakan. Saya ulang lagi, ini pakai ad-dawm, karena ada pepatah la ilma liman la dzaqala, apa? La ilma liman la dzaqala. Tidak ada ilmu bagi orang yang dzauqnya tidak punya sensitivitas, dia enggak sensi sama sekali. Tidak punya dzauq. Ada seorang khotib Jumat. Kemudian dia dalil. Dalil ada satu peristiwa apa, terus seorang khotib ini dalil. Bersama iwal ardi innahu la haqqum bersama annakum tentu. Demi Tuhannya langit dan bumi bahwa yang dikatakan Quran itu nyata, itu nyata. Terus si Arabi itu orang Bedui, orang nggak terpelajar, dia Arabi betul. Tanya sama kiai pinggirnya, orang pinggirnya, Pak Kiai, siapa yang bikin Allah murka sampai memaksa Allah itu sumpah? Manggal tadi Abdul Jalil kata al jauh ilal yamin. Kiai, siapa yang bikin Allah marah sampai Allah terpaksa sumpah? Manggal tadi Abdul Jalil kata al jauh ilal yamin. Nah, orang yang punya dzauq salim tentu ngerti, orang sampai sumpah itu kan efek dari tidak dipercaya. Saya beri contoh keseharian kita, misalnya Anda punya utang sama teman ditagih. Kalau nagihnya masih percaya, Anda akan jawab, ya besok saya bayar. Kalau nagihnya sudah ada nada tidak percaya, itu memotivasi Anda atau mendorong Anda bilang, wallahi besok saya bayar. Jadi kalau sumpah itu mesti ada emosinya, sumpah itu pasti sudah ada emosi. Sehingga terus diatur di bala kok ada ibtidaul kalam, ada begini-begini. Termasuk jika kalam itu pada mukhatab yang soliyat ini tidak usah tauhid, tidak usah pakai sum. Kalau ada indikasi engkar baru ada sum. Berarti mafhumnya apa? Semua lafaz atau semua ayat kok Allah pakai sumpah berarti sudah terindikasi Allah duka atau Allah
Nah tadi Anda sampai sumpah itu berarti apa? Melihat kawan Anda tidak dalam kondisi normal kan, Kang utangnya bayar. Kalau kondisi normal dia percaya kan, ya besok. Tapi kalau sudah mau tidak percaya, Anda baru sumpah. Nah sehingga hadal Arabi ngerti ketika Allah pakai redaksi sumpah berarti Allah ini sudah marah. Nah, itu namanya adzauqus salim. Padahal ini jenis Arabi, jenis orang yang mungkin gobah, mungkin bodoh. Tapi zauknya apa? Salim. Ya, makanya dia tanya, "Man dzalladzi afdal jalil hatta al-ja'ahu ilal yamin." Siapa yang bikin Allah murka sampai Allah terpaksa apa? Sumpah. Nah, sekarang terus kontrol itu tadi yang terkait lafaz. Nah, maka kalau ada sumpah, ada taukid entah pakai inna, pakai lam, maka itu sudah asal usulnya ada pengingkaran. Atas wal asri pakai inna innal insana lafi khusrin. Inna sudah taukid, la taukid, wal asri qasah. Berarti Allah tahu betul ini ada pengingkaran masif atau pengingkarnya mukhatab yang enggak iman sama Quran, sehingga untuk penjelasannya pakai beberapa perangkat taukid, mulai qasam, mulai inna, sampai la lafi. Itu namanya apa? Adzauqus salim, apa? Adzauq. Nah, begitu juga Jubair bin Mut'im ketika dia di Mekah, di Madinah. Dia orang Mekah ke Madinah untuk negosiasi membebaskan Asra Badrin. Ketika Nabi baca Quran, Nabi bacanya datar. Di antara yang dibaca tadi, dengerin ya, yang mungkin yang hafal Quran nanti nyari ini di surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kata Allah begini. Kalau Anda tidak percaya satu Tuhan, ini kata Allah. Kalau Anda tidak percaya satu Tuhan, gampang. Kamu merasa wujud tanpa asal usul. Am khuliqum, kamu merasa wujud tanpa asal usul. Atau kamu gede rumongso bahwa kamu adalah al-khaliqun am humul khaliqun. Kamu merasa jumawa bahwa Anda ini pencipta langit dan bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Bala yukinun. So Allah menjelaskan mereka. Atau kamu memang GR, kamu pencipta langit. Kata Allah, am lahum sulamu yastamu nabi. Memangnya kamu punya tangga untuk naik langit. Walhasil logika yang dibangun Quran itu menjadikan Jubair itu orang terpelajar. Setahu saya tidak menciptakan diri saya sendiri. Setahu saya juga nggak punya reputasi bikin langit dan wah itu sekarang dibombardir sekian logika, mulai amkhuliku min ghairi syai'in wa khaliqun amkhalaqus samawati wal ardh bala yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun am lahum sulamu yasamuna fi falyati mutamihum bisultanim. Itu kata Jubair sebagai riwayat keadaan sodi akal. Hati saya hampir hancur. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, Balaghatul Quran itu dimulai dari struktur katanya yang memilih kata-kata yang tidak mukhalafatul qiyas, tidak ghorobah, tidak tanafur. Dan nanti secara makna itu ada konstruksi yang utuh menurut ilmu mantek awalnya. Ada konstruksi utuh menurut ilmu apa? Mantek. Jadi amkhuliku min ghairi syai'in am humul khaliq. Jadi kemungkinannya manusia itu kan dua. Dia makhluk. Kalau dia makhluk ya sudah harus ikrar adanya khaliq. Kedua, dia boleh GR sebagai khaliq. Kalau GR gede rumongso ya buktikan kalau mereka punya reputasi amfalakus samawati wal hasil Jubair menjadi Islam. Nah itu yang menjadikan kata Allah cukup dengan Quran ini sebagai mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi caranya tadi ada adzauqus salim. Seolah lagi ada adzauqus salim itu penting sekali. Saya beri contoh lagi ini yang real ya. Ketika Imam Syafi'i jadi ahli fikih, tentu beliau seorang mujtahid, bilang jika tayamum itu disebabkan fakdul ma, tidak menemukan apa? Air. Maka kalau kamu di daerah tertentu yang tidak ada air, syarat sahnya tayamum harus ada sabkut tolak. Kamu nyari-nyari dulu. Sampai di takrib dicontohkan kalau ada tempat atas nyari di atas, kalau ada bawah turun ke. Pokoknya harus nyari-nyari dulu. Baru sah tayamum. Setelah nyari-nyari dan tidak menemukan air baru sah. Ditanya sama orang-orang, apa dalilnya kalau harus tolabul ma? Ya apa dalilnya harus tolabul ma sebelum tayam? Lalu Syafi'i ngendikan
Ingkun mana safari satu falam tajidu ma'an. Apa falam tajidu? Jika kamu dalam bepergian, Allah ngendikane falam tajidu ma'an, kemudian Anda tidak menemukan air. Kata Imam Syafi'i, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa inna ma yuqalu lam ya'rif. Sampai dikatakan tidak menemukan karena sudah nyari-nyari tidak ketemu. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Lah itu ada, kenapa? Ya, kamu tak suruh. Saya carikan Umar. Kalau sudah nyari-nyari baru bilang enggak ketemu. Kalau belum nyari-nyari namanya enggak tahu. Makanya Mas Abi harus ada tolabul ma. Ditanya, kenapa harus tolabul ma? Karena Allah ngendikan falam tajidu ma'an. Beliau la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Tidak bisa orang yang belum mencari-cari kemudian berstatus lam yajid. Dikatakan lam yajid mesti baca sabkit tolak. Nah, itu namanya addaw, no? Addaw. Sama seperti logika mantek. Mantek itu adalah logika yang dibangun oleh akal sehat sesuai bihasabi, sesuai sesuatu itu sesuai kodratnya. Misalnya gini. Ya ayyuhalladzina amanu satrusih idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum. Itu kalau kamu pakai lafaz saja. Idza qumtum nalikane wis jumeneng sira kabeh. Ila sholat. Faghsilu wujuhakum, sudah sholat kok malah suruh basuh wajah kan malah batal. Maka di sini dibutuhkan takdir idza aradtum as-sholat. Karena kalau nyatanya sudah sholat, itu harus ada sabkut tatahur, harus sudah suci. Masa idza qumtum ila sholat, qumtumnya itu sudah sholat, qumtum sudah, kemudian baru faghsilu wujuhakum, kan nggak mungkin. Nah itu yang menjadikan terus konstruksi Quran utuh. Kenapa? Ditemukan secara kaidah idza itu tusayyirul madhiya mustaqbil. Yang dikatakan idza adalah lafaz yang mestinya madhi sekarang jadi karena kekuatan idza istilahnya kalau dalam kitab nahwu termasuk hal yang bisa kolbin itu misalnya yang madhi jadi mustaqbal, yang mustaqbal jadi apa? Madhi. Yang penting itu sampean tahu bahwa misalnya kita tidak nekuni bahasa Arab karena kita ada orang Arab. Kuncinya memahami Quran itu ada salim, berapa? Ada salim. Kita punya perasaan yang normal. Salim itu normal. Ya kayak tadi, kalau kita diskusi sama seseorang, kok orang itu sampai sumpah, itu sudah menunjukkan orang itu tersinggung. Nah, tersinggung itu menjadikan orang itu sumpah. Makanya terus diteliti ketika Allah sudah sumpah, temanya Allah sedang murka. Nah, seperti tadi Qisatul Arabi hina sami al-khatib baca apa? Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithama annakum antikun terus hadal Arabi yaqul mangkal ladzi afdhal jalil hatta al-ja'u ilal yamin. Siapa yang bisa bikin Allah murka sampai Allah terpaksa nopo? Ya terus begitu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai Allah bilang begitu. Sumpah wal Qur'anil Hakim berarti apa? Ada sabqul ingkar li nubuwati Muhammad. Apa? Ada sabqul ingkar li nubuwati Muhammad. Sampai Allah perlu ngendikan pakai redaksi yang tidak standar Kholiyadini nanti di balaghah ada. Terus ada tauhid, terus ada qasam. Karena apa? Mukhatabnya sudah ada ingkarnya. Makanya hak. Apa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal. Terus yang terakhir kangge muqaddimah niki ilmu balaghah. Pentingnya ngaji balaghah begini. Istiqmalul arab itu menjadikan kita tidak harus menganalisis kalau itu nyata. Di bab-bab yang memang bisa dianalisis itu tasbih, di bab-bab yang bisa dianalisis itu misalnya begini. Sumum hukmun umyun. Orang kafir itu faktanya kan bisa ngomong, ya bisa mendengar. Tapi Allah bilang orang kafir itu sumun. Sumun itu duni. Sumum bukmun itu bisu, nggak bisa ngomong. Umyan itu buta, nggak bisa melihat. Nah kita kan kalau dicek secara fisik, kan orang kafir ya bisa mendengar, bisa ngomong, terus bisa melihat. Tapi Allah ini kan sumum, bukmun, itu nggak ada kaf tasbih, juga nggak ada wajah
Tapi orang Arab, istiqmalul Arab itu ngerti. Orang itu mungkin ya kalau tidur atau rebahan dilangkahi temannya, itu paling masih mantel bilang kayak ketek itu atau kayak. Tapi kalau yang dilangkahi kepala kamu, mungkin langsung bilang ketek. Tingkat mantel itu pertama kalkiroda atau kalkirdi. Kalau mantel banget itu kirdun, sudah ada kaf. Nah, begitu seterusnya. Misalnya kamu ganteng separuh-separuh, mungkin orang bilang anta kalbadri. Kalau ganteng banget anta badr. Nah begitu kalau Allah sudah murka itu Allah tidak bilang antum kasumi, antum kalbukmi, antum kalomyi. Saking mangkelnya Allah, kata sudah itu dibuang langsung apa? Sumuk, gemuk. Saleh kangkang, diajari kadang pintar, kadang ngoro, santri kayak kebul. Nah, gobloknya kenemenan kan kiai ini langsung muni oh. Nah, itu istiqmalul Arab, napa? Sehingga nanti lafaz yang kaf tasbihnya dibuang, wajah tasbihnya dibuang. Itu berarti al-mubalaghah fil madhi awid daminam al-mubalaghah fil madhi awid. Makanya kalau orang ngelam Nabi itu ngintikan apa? Anta syamsun, anta badrun, enggak boleh pakai kaf tasbih. Nanti kadar balaghahnya kurang, harus apa? Anta syamsun, anta badr, anta nurun, awon. Sama ketika Allah murka di dam ya, di bab dam itu ya dam lah. Kalau ketika Allah murka sama orang-orang kafir, ngintikannya apa? Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadatahu. Itu sudah ada kafnya saking murkanya Allah. Dasar kera, dasar abadat toh. Itu ilmu-ilmu yang harus kamu punyai untuk kalau baca tafsir. Makanya kalau goblok gak banget itu Allah jangan ngendikan kama salil khimar. Kama salil kalbi itu masih mendingan karena ada kaf apa? Kalau masih ada kafir. Kalau Allah sudah tidak berkenan betul tadi sumum mun. Mati juga sama, kematian mati. Mati itu nggak bisa memahami. Mati itu apa? Mati itu orang yang nggak bisa apa-apa lagi. Ya seolah lagi mati itu orang yang nggak bisa apa-apa lagi, mendengar nggak bisa, memahami nggak bisa, melihat nggak bisa. Ketika Nabi jadi Nabi itu lama dan selalu menerangkan Quran begitu jelasnya dan logikanya begitu jelas. Tapi orang-orang kafir tetap nggak paham. Allah cara bela Nabinya itu unik. Fa inna kala tusbiul mauta. Walakit mati buat terang umat terus angel-angel. Soalnya kita yang paham benar mati itu kan was parah. Jadi subuh bil ambat karena sudah nggak ada li ada mintifa itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Fa inna kala tusbiul mauta wala tusbiul summah. Idza wallau musbih wa ma anta biadil ummi andolalatihim itu orang tahu maksudnya bukan kalau orang mati diomongi enggak paham orang mati betulan itu tentu Allah Ta'ala anil abbas Allah enggak mungkin apa ngedikan sesuatu yang semua orang tahu kalau orang mati itu diterangkan enggak paham. Maksudnya apa? Orang yang hidup normal urusan uang tahu, urusan kebutuhan nafsunya tahu, kebutuhan yaumiyahnya tahu, tapi pas kebenaran tidak. Itu terus digosok oleh pengiran fa inna kala tusmi'ul mauta wala tusmi'us summat. Nah jadi pentingnya balaghah. Nah penolongnya apa tadi? Ya ilmu balaghah tadi. Ketika kita ngaji balaghah diterangkan rukun tasbih itu ada musabbah, ada musabbabah, ada wajud tasbih, terus ada adatut. Nah yang lazim itu hanya musabbah sama musabbabah. Adatut tasbih bisa dibuang, wajah tasbih bisa. Kapan buang itu? Ketika kepengen teman-teman nih, kepengen maknanya ini mubalaghah, nama kepengen maknanya itu balaghah. Ya tadi kalau goblok tidak teman-teman orang mungkin guru Anda juga bilang, oh kayak kebun, es goblok banget itu. Oh dasar kebun. Itu normal di semua bahasa dunia. Kalau lagi itu normal di semua bahasa dunia. Nah Quran itu sering begitu. Ya makanya ngaji ya kayak tadi sumum mun tadi fa inna kala tusbiul mauta wala tusbius summat. Makanya pentinglah. Pentingnya apa lagi itu? Pentingnya lagi nanti begini. Jika itu tidak nyata.
Tidak nyata itu karena setelah diteliti secara fisik orang ini itu begini. Ya gampang. Satu dianalisis pakai tasbih. Jadi analisis pakai balaghah. Soal analisisnya pakai apa? Atau pakai nahwu. Kalau nahwu lebih begini. Amil itu udah harus menyebut makmulnya dan nanti makmulnya itu muncul sesuai konteks yang diinginkan mutakallim. Seorang lagi amil tidak harus menyebut makmul. Nanti makmulnya itu ditakdirkan sesuai keinginan mutakallim. Misalnya begini. Sumun la yasma'un al-haq. Orang-orang kafir itu tuli dengan arti tidak mendengar kebenaran. Sumum bukmun la yatakallamuna bil haq. Mereka tidak bisa ngomong yang benar. Umyun la yubsirun al-haq. Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Itu juga solusi. Nah, kenapa itu solusi? Karena tadi terus ada kaidah-kaidah bahwa lafaz itu boleh disebut dan nanti, saya ulang lagi ya, dan nanti mukhatab atau siapapun yang mendengar itu bisa mentakwil sesuai keinginan apa? Mutakallim. Nah, di sini terus ada mahalul khilaf di bab furu'iyah. Saya ulang, ada mahalul khilaf di bab apa? Furu'iyah. Misalnya begini. Yang boleh melakukan ini hanya al-mutahhar yang disucikan. Terus kita mikir, suci anis syirki apa suci anil hadas? Kalau suci anis syirki ya kullu mukmin tohir. Tapi kalau anil hadas orang mukmin pun bisa tidak tohir karena dia berhadas. Nah di bab-bab seperti itu furu'iyahnya pasti khilaf karena ada makmul yang dibuang yang potensinya itu sama-sama kuat. Sama misalnya, intamal musyriku najasun. Najis secara dzatiyah jelas gak mungkin. Manusia itu tidak khinzir, tidak kalbun. Tapi kok Allah bilang najasun. Oh jelas pilih itikot. Karena orang kafir itu itikotnya itu najis. Nah ketika ada ayat yang misalnya nggak boleh orang kafir itu bepergian membawa mushaf kayak begini. Karena apa? Dia najasun. Najis itu apa? Ya tidak mutahhar. Padahal Quran harus dipegang mutahhar, la yamassuhu illal mutahhar. Nah kalau kamu ingin mesti benar, orang mungkin salah, mesti benar juga gampang. Ya kamu mutahhar anis syirki, ya mutahhar anil hadas. Itu kita sudah cari aman, ya mutahhar anil syirki, ya mutahhar anil. Itu bab tersulit di masalah-masalah furu'iyah karena ya saya ulang lagi tadi, makmul yang dibuang ini mau dikemanakan itu nanti mutakalimnya tidak ngendikan, tapi mukhotabnya itu misalnya lagi begini. Alif lam itu yang gampang-gampang ya. Dan di Alkitab la raiba fi hudal lil-muttaqin. Kembali ke penjelasan saya awal. La raiba kang ana kemamane maujud fi dalam kitab. Ya tadi, sya'nuhu dzalik. Memang normalnya barang jelas itu la raiba fi, enggak boleh ada keraguan. Enggak ada keraguan itu faktual apa subjektif? Yang benar itu sya'nuhu dzalik. Nyatanya ada orang yang meragukan Quran kayak orang-orang kafir. Tapi kalau sya'nuhu dzalik itu tetap normal kayak tadi. Hadal ma, ya misalnya ini air adalah menyegarkan. Enggak ada orang minum pun statusnya air itu menyegarkan. Hadhi syamsu mudhi'ah, matahari ini itu mudhi'ah, menyinari. Terus ada orang yang romat, ada orang yang buta, ada orang yang pakai kacamata hitam. Tetap saja sifatnya syams itu mudhi'ah. Nah, la raiba fi itu terus ditafsir disebut la raiba fi sifatun kasyifah. Sifatun kasyifah itu faktanya Quran itu la raiba fi, faktanya itu la raiba fi. Tapi tidak bicara tentang beberapa kelompok yang meragukan Quran. Karena itu salahnya sendiri kak tadi. Ini air menyegarkan. Ada orang bilang, enggak, saya enggak ngerasain enggak. Ya salahnya sendiri, itu sifatnya air itu menyegarkan. Paham ya? Jadi di bab-bab seperti itu memang pertama kita pandu ya orang-orang alim atau pengarang-pengarang. Tapi nanti kalau orang misalnya kita al-urabul orang-orang Arab yang masih murni itu ngerti. Kenapa Quran begitu dikagumi? Karena tadi wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir
Ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin. Makanya kata Sayyidina Ali ketika bayangkan itu banjirnya kaumnya Nabi Nuh itu pasti dahsyat dan pasti ngawur. Sayyidina Ali bilang di airnya pas itu ngawur. Kenapa kok dibilang ngawur? Itu begini ayatnya di Quran itu. Air, sampean tahu tuh air. Apapun dasarnya air, apapun gelombang tingginya lautan, asal terpola itu orang masih bisa nyikapi. Sehingga para penselancar itu malah seneng kalau ombaknya sedang tinggi, asal polanya jelas. Kenapa? Asal polanya. Angin juga gitu. Mau kayak apa dasarnya, asal polanya jelas itu malah bisa dimanfaatkan untuk para layang, untuk macam-macam. Yang masalah itu kalau polanya tidak. Nah, Allah ini cerita Quran. Sayyidina Ali itu masyhur, beliau alim balaghah dan punya murid-murid terkenal sampai akhirnya jadi kitab Nahjul Balaghah. Ketika Allah menggambarkan dahsyatnya tufannya Nabi Nuh, dewe pengiran nggih, inna lamma taghal ma, tagha iku lacut. Inna lamma taghal ma hamalnakum bil jariyah. Napa? Tagha. Berkata Sayyidina Ali, kalau kondisi normal itu wa im min syai'in illa indana khazainu wa ma nunazziluhu illa biqadarin maklum. Kalau kondisi normal itu air apapun besarnya itu takarannya jelas. Apa takarannya? Tapi ketika mau dibikin adab itu awal dagingnya apa? Inna lama tohol ma. Tohol itu lacut itu nggak beraturan. Ya kalau beraturan misalnya dahsyat tapi ke timur terus, tinggal aja perahunya ada aja ke timur ke barat terus tinggal kan nggak menentang arus. Tapi kalau musar ngawur kan ya bingung. Tofanya Nabi Nuh kira-kira airnya tuh ngawur, rangetan, ngulon, ngawur. Itu mbok orang paling pinter selancar, mbok tahu paling apa. Kalau nggak ada kekuasaan Allah pasti hancur. Karena apa? Diredaksikan Tohol. Nah gara-gara redaksi Tohol itu orang bisa membayangkan betapa ngawurnya, betapa nggak teraturnya air ketika itu. Paham ya? Begitu seterusnya di cerita kaum Ad. Dirihin sorsorin atiyah ataya tu utuhan maknanya ya bali loh. Dirihin klan angin sorsorin kang banget di sini. Hati-hatin kang lacut mergo maknane ataya tuan maknane apa? Lacut maknane tidak beraturan. Kita tahu kan orang-orang yang selancar itu kan ya biasa domba dasar tapi jenisnya masih beraturan. Misalnya dari utara ke selatan. Biasa misalnya ombak itu gak beraturan, ngalor ya widul ngetan kulon sehebat-hebatnya selancar pasti tidak bisa. Nah toh, no? Itu yang menjadikan orang-orang balaghah cakap sekali memahami Quran karena ketika Allah milih lafaz toho misalnya, toho lacut, wah ya sudah bisa dibayangkan kan, air yang nggak beraturan pasti nggak bisa disikapi kan karena nggak beraturan kan nggak bisa. Angin tadi birihin sorsorin atia. Ambil makanya memahami tafsir atau memahami ulumul Quran itu perangkatnya banyak. Pakai balaghah, pakai macam-macam. Nanti di luar itu semua yang termasuk pokok adalah riwayat. Kenapa butuh riwayat? Karena tadi ketika balaghah tidak cukup, nah ini lafaz-lafaz yang memang uluhiyah yang terkait dengan Allah, mau tidak mau pakai riwayat. Meskipun balaghah bisa analisis, tapi tetap aja pakai riwayat. Karena takutnya kita ini manfaat Quran biroihi, falyataba wa ma'adahu. Ya, jadi lengeleng ya tadi itu pentingnya memahami lafaz. Kok kenapa tufanin Nuh disebut apa? Toho. Karena dawuh Sayyidina Ali, air apapun dasarnya asal terpola, asal apa? Terpola itu masih bisa disikapi. Kalian tahu kan para peselancar terus para orang yang suka apa tantangan-tantangan itu mesti di sungai apapun dasarnya kan terpola dari atas ke bawah. Lautan juga sama, apapun dasarnya ombak asal masih terpola dari utara ke selatan, para peselancar masih bisa nyikapi. Ini tuh bahkan di sebuah riwayat itu sampai malaikat tuh kaget. Ya Allah, saya tidak sanggup lagi ngurusi air ini karena tak introduksi ini sudah tidak mau. Nah itu toh redaksinya inna lamma tohol ma'ruf tohol. Lah kenapa Nabi Nuh selamat? Karena Allah redaksinya inna lamma tohol ma hamalnakum. Nah itu rujuknya di Allah. Ya sak balik balon air kan nggak bisa menghadapi Allah. Lah perahunya Nabi Nuh ini langsung hamal nakum. Wes ana kowe selamat, aku sing ngurusi. Malaikat tidak sanggup.
Itu terus ketemu kan. Oh, itu nggak bisa dikendalikan bahkan oleh malaikat. Hamalna karena rujuknya na itu insya Allah. Nabi Nuh tetap selamat tapi murni karena kersane. Oh. Tapi yang orang kafir apapun pinternya selancar, pinternya renang nggak bisa karena airnya sudah toh. Makanya Sayyidina Ali ketika nerangkan itu baca dua ayat. Inna lamma tawal ma hamalnakum bil jariyah. Kata Sayyidina Ali, biasanya air itu normalnya wa immin syai'in illa indana khuzainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin. Biasanya air itu diturunkan ya ada porsinya, ada aturannya. Itu wa ma nunazziluhu illa biqadarin. Nah, ini sudah ada qadarin maklum karena sudah tahu. Ya, di atas kalau suwon anak-anak stay jadi ini sebagai mukadimah. Makanya kalau makna ini maksud kulinakno nak jamak-jamak, nak mufrad terus makna dasar itu nggak boleh kamu gantikan. Karena nanti ada gunanya mana dasar ini ada. Misalnya tadi innalama tohol mak kok misalnya digenti ala dhuwur apa alma. Dhuwur-dhuwure banyu kan iso disikapi. Misalnya ada banjir 6 meter, kita di atas perahu kan selesai. Tapi kalau toho masih 1 meter nak toho pusing kan? Ya kan? Ada orang gagal perkasa tapi khusyuk yang pondok kan gampang ngendalikan. Tapi cilik-cilik ini bukulin kan pusing. Karena toho. Pokoknya toho ruwet no. Makarnya gini, toho itu tidak bisa diganti ala. Kalau ala misalnya banjir ketinggian 7 meter asal polanya jelas, kan ini coba renang, boys. Tapi kalau toho, nah itu pentingnya ilmu balaghah. Jadi lafadz itu nggak bisa apa. Makanya termasuk kelebihannya balaghah itu satu lafadz tidak tergantikan yang lain. Karena Allah sudah memilih itu sudah yang paling apa istilah a'la darajatil balaghah itu sudah kata-kata. Ya, kalau suwon berikutnya juga itu yang baca 5